Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulisar Mega Putri dengan NPM 2311021024 dan juga ada teman saya Desi Aisyarah dengan NPM 2311021075. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek 2 tugas ekonometrika 2 dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SEME dan juga Bapak Yohanes Novi Armunanto SEME. Terus selanjutnya untuk regresi biner logit dan biner probit, kita masukkan dulu datanya. Nah, jika sudah, kita klik statistik. Lalu, nah di sini kita akan menggunakan komen logit smoker edu income PCIGS 9 income edu untuk koefisien regresi dari estimasi model logit menyatakan berapa besar perubahan probabilitas logistik yang disebabkan oleh satu unit perubahan variabel bebas dengan asumsi variabel lain tetap, ceteris paribus. Nah, untuk konstantanya tidak mempunyai arti ekonomi yang jelas karena hanya menunjukkan nilai log-odds dasar ketika semua variabel bebas bernilai 0. Untuk eduk income, interaksi pendidikan dan pendapatan, koefisien regresi beta 1 ini sebesar min 0,000745 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan interaksi pendidikan dan pendapatan sebesar 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas logistik menjadi perokok akan turun sebesar 0,000745. Lalu untuk harga rokok X2 PCI GS 79, nah yang dimana koefisien regresinya ini beta 2 sebesar min 0,0217 menyatakan bahwa setiap kenaikan harga rokok sebesar 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas logistik seseorang menjadi perokok akan turun sebesar 0,0217. Lalu untuk pendapatan X3 income, untuk koefisien regresi beta 3 sebesar 0,00095 menyatakan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 unit ceteris paribus, maka probabilitas logistik seorang menjadi perokok akan naik sebesar 0,00095. Lalu untuk pendidikan X4 eduk, koefisien regresi beta 4 sebesar 0,0395 menyatakan bahwa setiap tambahan 1 tahun pendidikan ceteris paribus, maka probabilitas logistik seorang menjadi perokok akan naik sebesar 0,0395, tetapi pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Lalu untuk usia X5X, koefisien regresi beta 5 ini sebesar min 0,0182 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan usia 1 tahun ceteris paribus, maka probabilitas logistik seorang untuk merokok akan turun sebesar 0,0182. Lalu untuk interpretasi regresi biner probit akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan melanjutkan dari data yang sama untuk regresi probit. Kita masukkan rumusnya. Ini kita ganti dengan probit. Smoker, eduk income, age 79, income, eduk age. Nah, ini untuk hasilnya, bahwasanya koefisien pada model probit ini tidak dapat diinterpretasikan secara langsung, sehingga untuk memahami pengaruh variabel independen terhadap probabilitas, yaitu probabilitas seorang perokok, ini diperlukan perhitungan marginal effect. Misalkan kita ambil interaksi pendidikan dan pendapatan sebesar $800 dengan usianya itu 30 tahun dan akan bertambah 50 tahun di kemudian dengan tingkat pendidikannya itu 16 tahun dan tingkat pendapatan rumah tangganya itu sebesar $50 dan harga rokoknya itu sebesar $20. Saat bahwasanya jika usianya itu 30 tahun dengan rumus yang sama dan pendidikan dan pendapatannya sebesar $800, usianya 30 tahun,
tingkat pendidikannya 16 tahun dan pendapatan rumah tangganya $50 serta harga rokoknya $20, ini jika kita hitung akan menghasilkan 0,47 dan jika dicari di tabel eh, distribusi normal, tabel Z distribusi normal ini akan menghasilkan 0,1808. Dan jika kita hitung untuk usianya ketika dia bertambah dari 30 tahun menjadi 50 tahun dengan hitungan yang sama dan akan menghasilkan 0,24. Dan di tabel distribusinya akan menghasilkan angka sebesar 0,948. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan semua variabel lain tetap, di mana peningkatan usia dari 30 tahun menjadi 50 tahun itu akan menurunkan probabilitas seorang untuk merokok dari 18,08% itu menjadi 09,48%. Ini angka ini didapatkan dari hasil perhitungan di atas. Dengan kata lain, semakin bertambah usia, maka kecenderungan seseorang untuk merokok itu semakin berkurang. Jadi hasilnya itu berdasarkan hasil estimasi model Probit diperoleh bahwa variabel usia, pendapatan, harga rokok, serta interaksi antara pendidikan dan pendapatan itu berpengaruh terhadap probabilitas seseorang menjadi perokok. Hasil perhitungan itu menunjukkan bahwa pada usia 30 tahun, probabilitas seorang untuk merokok mencapai sekitar 18,08%, sedangkan pada usia 50 tahun, probabilitasnya itu menjadi sekitar 9,48%. Hal ini menegaskan bahwa semakin tua usia seseorang, kecenderungan untuk merokok itu semakin berkurang. Selain itu, pendapatan memiliki pengaruh positif signifikan, yang berarti semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar peluang seseorang untuk merokok. Sebaliknya, kenaikan harga rokok cenderung menurunkan peluang merokok, meskipun tingkat signifikannya relatif lemah. Sementara itu, interaksi antara pendidikan dan pendapatan justru memberikan pengaruh negatif yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pendidikan dan pendapatan secara bersamaan, semakin rendah kecenderungan seseorang untuk merokok.